Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita mengucapkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketakwaan, keimanan dan kesehatan bagi kita bersama untuk bisa hadir secara langsung maupun offline atau online ya, langsung atau tidak langsung. Jadi pada video-video sebelumnya kita sudah sampaikan itu sebetulnya perolehan dari mereka yang sudah berhasil, sudah mulai ya. Jadi perusahaan ini namanya Fortune 500, itu maksudnya dia termasuk 500 perusahaan terbesar di dunia. Jadi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang, kita umpamanya mau buka perusahaan di belahan mana saja di dunia dengan mudah. Karena apa? Karena itu sudah diatur semuanya kan. Dia bekerja sama dengan perusahaan internet terbesar di dunia kan. Jadi kan mudah kita bisa akses. Lalu kita berada di desa ya, boleh, nggak ada masalah. Karena kita nanti mulai dari kamar kita sendiri pakai handphone ya, boleh. Jadi yang perlu kita sampaikan, dalam Islam Siti Khadijah berbisnis. Bahkan kata Ustazah Oki Sitiana Dewi, dia udah dokter ya, belum ada perempuan yang menandingi kehebatan bisnis Siti Khadijah. Nabi Muhammad pun ikut berbisnis itu. Lalu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga banyak kita lihat cerita kita sudah dari kecil kan bahwa Nabi Muhammad itu berniaga ke negeri Sam, ke negeri Syria sekarang. Jadi kalau kita sekarang berada di manapun ya wajarlah kita memulai sebuah bisnis yang sangat mudah. Karena kita bilang mudah, karena kemajuan teknologi informasi ini bisa kita manfaatkan. Perusahaannya syariah, produknya ada sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, dan sudah 50 abad yang lewat itu terbukti kan. Itu yang memudahkan kita nanti untuk berkembang. Jadi dalam Al-Quran ayat pertama turun itu Iqra, baca. Jadi kita harus membaca. Yang pertama kita di mana, kemampuan kita seperti apa kan? Saya kadang-kadang saya mulai besok ya, tapi nggak ada anggarannya kan. Beda kali kita siapkan ada program bahasa Inggris yang ini dia cukup di YouTube dia ketik cara ampuh memahirkan bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Kalau kita singkat Cambi DMDM. Ini bisa dimanfaatkan karena apa? Dia dari rumahnya, dari handphone dia mulai memperkenalkan. Kan kita hablum minallah, hubungan dengan Allah. Lalu hablum minannas. Selama ini kita sudah dikenal orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita. Tapi hari ini kita ini kan bisnis global kan. Gak mungkin kita nggak menguasai bahasa Inggris nanti kan. Ya bagaimana kita mau menyampaikan kepada orang-orang di seluruh dunia, atau kebetulan kita umpamanya disuruh menjadi pembicara di berbagai negara di dunia, kita nggak canggung lagi kan. Maka dari awal kita siapkan ini. Jadi ada sinergitas. Jadi yang kita harapkan, kemudian impian kita kemarin kan ada impian kita punya usaha sendiri kan. Lalu impian kita yang kedua apa? Termasuk jalan-jalan ke luar negeri kan, masalah pendidikan anak, membahagiakan orang tua kan. Kan ada 10, boleh 10 boleh, salah satunya juga boleh. Lalu kita mulai. Don't wait until tomorrow what you can do today. Jangan tunggu sampai besok apa yang bisa kita katakan hari ini. Lalu orang-orang di seluruh dunia bilang think big, kita berpikir besar kan. Besar itu jumlahnya, umpamanya kan 1 bulan 1 miliar, berarti 1 hari 30 juta.
Kenapa bisa seperti itu? Kita kan harus membaca, bahkan membuktikan kan. Baru kita nanti merasakan itu freedom of mind, ketenangan pikiran. Kenapa kita tenang pikiran kita? Karena kita nggak masalah bangkrut. Kita bukannya berkurang, bahkan bertambah terus kan. Kalau orang-orang jumpa sama kita, dia berterima kasih. Kenapa? Kita ikut membina dia supaya berhasil. Jadi kalau dalam Islam itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kadang-kadang saya pernah kenal perusahaan seperti ini ya. Tapi dia salah, jalannya salah. Kita kadang-kadang kan harus tahu dulu semua seluk-beluknya, kita mulai lalu kita pas. Jadi begitu ada sumber daya manusia yang sudah kita sampaikan, dia paham kan. Nabi Muhammad kan begitu menyampaikan Islam itu kan bukan ke semua orang, perlahan tapi jelas ya, dia paham, dilaksanakan. Ini pun nanti kita laksanakan, dia kan perusahaannya global kan. Jadi bagaimana nanti banyak yang membantu kita ini, banyak peralatan-peralatannya. Jadi kita bisa memanfaatkan, tapi awal itu kita harus paham. Kira-kira kalau saya nanti di sini sampai di mana saya ini, kan? Jadi saya terus terang di desa, saya punya cita-cita. Silakan. Kadang-kadang kan kita punya cita-cita, karena kita nanti independent business owner. Kita yang nggak disibukkan dengan kegiatan itu. Ya itulah kemajuan teknologi informasi sekarang kan. Jadi kalau ada buku Robert T. Kiyosaki, itu dia bisa membagi kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama orang-orang yang punya uang banyak, konglomerat, ya konglomerat skala oligarki kan. Dia punya tanah, punya segala macam. Tentu dia punya uang banyak dari situ kan. Ada lagi orang-orang yang bekerja, ada gaji terus menerus kan. Ada lagi orang profesional, tapi begitu dia sakit atau ada kendala, dia nggak ada lagi penghasilan dia. Lalu ada kuadran keempat, inilah yang kita bicarakan sekarang. Kalau asetnya sudah dibangun, tanpa ada dia pun itu jalan. Kenapa jalan? Karena dia ada sumber daya manusia yang sudah kita siapkan kan? Jadi kita enak ini hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, kemudian dengan sesama manusia, dan ada bisnis lagi yang kita hubungan. Dan bedanya, kalau umpamanya saya berhasil, teman saya juga berhasil, kita sama-sama berhasil karena ada tim. Jadi kita tim itu di situ, kita pertama sholat kebanyakan 5 waktu. Setelah itu kita baca sama-sama, kita pelajari sama-sama. Oh ya, ini bagus ini ya. Berarti modal yang besar nggak perlu di sini ya. Saya sama sekali nggak punya modal ya. Saya kasih ini bahasa Inggris, kita kembangkan supaya orang kenal kita. Kan kita mengenal nanti. Nanti kita buka sendiri program kursus ini kan. Kita kan ada modal. Kita kembali lagi dengan perusahaan kita. Kita kembangkan. Jadi kita hidup ini kan ada tujuan yang jelas kan. Jelas tujuan kita ada kan. Kita bertahan. Tapi terus menerus. Jadi think big, berpikir besar, start small, mulai dari yang kecil. Be persistent, istiqomah. Bisa ya? Jadi kalau umpamanya saya pengen menguasai bahasa Inggris, ya kita langsung finish, return, try, dan drunk, item, pregrad, set academy. Ada 10. Nanti saya jelaskan pada video-video berikutnya kan. Lalu dia belajar 16 kalimat. Present continuous, present perfect continuous. Past continuous, past perfect continuous. Future continuous, future perfect continuous. Past future continuous, past future perfect continuous. Itu ada 16 kalimat dalam bahasa Inggris. Lalu kita berhitung. Kita mulainya dari 1000. Tapi sampai nantinya 999 juta, 999 miliar, 999 juta, 999. Jadi ada 15 angka ya. 999 triliun, 999 miliar, 999 juta, 999.999.
Kita ajari dia seperti itu. 999 triliun, 999 billion, 999 million, 999,000, 999. Jadi bukan hanya sampai 1 juta kita ajari dia. Maka ini memperkenalkan ini kepada teman kita, kepada saudara kita. Ini juga peluang yang kan mudah. Saya kasih 1 lembar saya kirim melalui WA. Nanti kalian dipotong. Dia cuma mencatat cara ampuh memahirkan bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Itu yang dia ketik di YouTube kan. Tapi kita subscribe, kita share lagi, kita komen kan, kita like, supaya ada perkembangan terus kan. Jadi kita bantu seperti itu. Kalau dia nanti butuhkan, kita siapkan. Bukan buku tapi lembar supaya jangan mahal kan. Ya umpamanya 1 lembar 1 minggu, mungkin dia cuma cukup Rp1.000. Dari nanti sekian orang kan, saudara yang jadi koordinator di sana. Lalu bisnis kita ini kan sudah punya modal kan. Nah, jadi kita sudah ada modal karena kita siapkan kan. Jadi kita mahir bahasa Inggris, saya tanggung, ada biaya kan. Kita membantu orang, paling sedikit nanti ada anggaran yang kita peroleh dari situ, sehingga kita bisa melanjutkan mengembangkan perusahaan tadi kan, nyambung kan ya.